Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ahdina min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'ala bi ma'rifati ilmi wa hasin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaab al-fadli wal sa'ati wa izati rahmatika ya arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala wa adana wa barakatuhu wa bikum fil darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab awal qiyamah wa afjaiha, bab tentang dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi asanidi mukhtalifah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma bayna naqataini arba'una sanah summa yunzilullahu minas samai ma'an kamani rijali fayanbutuna kama yanbutul baqar. Jarak di antara dua tiupan malaikat Israfil, yaitu tiupan sangkakala, itu jaraknya adalah 40 tahun. Jadi tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya berapa? 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti mani orang laki-laki. Lalu manusia bangkit seperti tumbuhnya sayur mayur. Kemudian juga hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi asanidil mukhtalifah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma faragallahu min khalqis samawati wal ard khalaqas sura fa'ata Israfil fa huwa wadi'uhu ala fihi sahisan bi basarihi ilal arsi yantadiru mata yu'maru. Qala qultu ya Rasulullah wa masuru, qala qarnun min nurin. Wa qultu ya Rasulullah kaifa huwa, qala adimul darrati walladhi ba'asani bil haqq nabiyyan admu daratihi ka ardis sama wal ardi yunqahu fi salasana qatin wa dhukra fi ba'di riwayat annahu nafkhatani nafkhatun lil halaki wa nafkhatun basi wa riwayatin kabir nafkhatun wa fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu salasu nafkhatin nafkhatun lil fazai wa nafkhatun lis saqi wa nafkhatun lil ba'si fa yu'maru Allah ta'ala Israfil fi nafkhatil ula fayabrugu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa qaulu ta'ala wa yu'minu bis-suri faqazana fis samawati wa ma fil ardh illa man sa'allah. Ini hadisnya panjang ya, hadisnya panjang. Ini tentang terjadinya hari kiamat. Jadi salah satu daripada rukun iman yang kelima adalah kita beriman kepada terjadinya hari kiamat. Ini nanti tatkala sebelum terjadinya hari kiamat ada beberapa tahapan, dari mulai turunnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian Isa al-Masih dan sebagainya, itu Isa bin Maryam. Nah, diantaranya di dalam kitab ini menjelaskan tentang malaikat Israfil. Jadi ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan sangkakala.
dan lantas memberikannya kepada Israfil. Jadi Bapak Ibu, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan sangkakala dan kemudian diberikan kepada malaikat Israfil. Sedangkan ia meletakkan di mulutnya dengan membelakkan matanya melihat ke aras. Jadi itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sangkakala dan sudah di mulutnya malaikat Israfil dan menengadahkan matanya ke aras. Dan di dalam satu riwayat itu sampai sekarang malaikat Israfil sudah pegang sangkakala atau sekarang disebutnya dengan trompet. Itu sudah ada di mulutnya malaikat Israfil dan menghadap ke aras. Di riwayat itu tidak berkedip itu malaikat Israfil sampai sekarang. Tinggal nunggu perintah Allah. Kemudian, wahai Rasulullah, apakah sangkakala itu? Para sahabat bertanya. Beliau bersabda, sangkakala itu adalah tanduk dari cahaya. Dapat tanduk dari cahaya. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana besarnya itu sangkakala? Maka kata Nabi, sangat besar bulatannya. Demi zat yang mengutus aku sebagai Nabi dengan kebenaran, besar bulatan itu sebesar luas langit dan bumi. Ya. Jadi itu besarnya sangkakala, diameternya itu sebesar langit dan bumi. Dan ada yang mengatakan itu antara timur dan barat. Jadi timur dan barat antara bumi paling bawah sampai langit ketujuh. Jadi semuanya kita ini berada di dalam sangkakalanya malaikat Israfil. Hingga Allah menyuruh malaikat Israfil, kalau kata kita itu nggak capek malaikat Israfil megang sangkakala. Emang tugasnya malaikat, ya nggak dikasih nafsu, ya nggak dikasih nafsu. Emang tugasnya kalau Allah udah berikan, udah ibadahnya itu aja malaikat, ya nggak ada tugas lain. Jadi itu besarnya itu sebesar apa Bapak Ibu? Antara langit dan bumi. Malaikat Israfil akan meniupnya 2 kali, ya. Ada yang mengatakan 3 kali. Nafkhatul ula itu tiupan yang pertama, yaitu tiupan kematian lil halaki, ya. Jadi nanti semua manusia tatkala ditiupkan sangkakala pertama, maka semua akan mati. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Itu di dalam surat Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Mal-Qari'ah ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Itu nanti semua alam hancur tatkala tiupan yang pertama, ya. Manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Oh enggak anai-anai, laron kali ya, seperti laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihdil mamkus, dan gunung-gunung sepertikan kapas yang berhamburan, ya. Itu gunung-gunung yang begitu besar tatkala tiupan sangkakala pertama, ya, semua akan mati. Yang mati zat yang tidak beriman. Yang beriman sudah mati, dimatikan duluan, ya, oleh angin itu. Jadi kita yang muslim beriman sudah Allah matikan dulu lewat angin yang berembus. Sementara yang tidak beriman ya pada saat itu, ya, berbareng dengan hancurnya bumi. Mudah-mudahan kita nggak mengalami harinya kiamat, ya.
Tapi udah dekat itu, ya udah Makanya dekat. kita ngari nanti saat ada angin itu, tiba-tiba kita nggak mati. Berarti iman kita nggak diatur. Kalau kemarin COVID, kalau kita kena malah mati. Nanti kalau kena angin malah bersyukur karena iman kita diakui. Kalau hidup malah mendorong. Jadi kita itu saking kagetnya, jadi orang lagi aktivitas biasa, itulah yakin itu terjadinya pada hari Jumat pagi, namun tidak dikasih tahu tanggal dan bulan dan tahunnya. Itu rahasia Allah. Ya. Itu saking kagetnya, fabazya man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Semua akan hancur kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah, seperti tadi yang Pak katakan. Ya, termasuk juga ada malaikat ya yang Allah nggak kehendaki mati, seperti malaikat Hijroin, malaikat Israfil, malaikat Mikail, itu matinya belakangan. Wa tuzalzilul ardu wa tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Itu saking nanti tatkala tiupan yang pertama itu wanita ketika menyusui dia lalai dengan bayinya, nggak ingat, ya, saking bingung, ya, ada apa ini, ada apa. Wa tadhu kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil itu bayinya keguguran. Wa taranasa sukara, dan dilihatlah manusia dalam keadaan mabok. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabok. Walakinna adzabahu syadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat dahsyat. Wa tasiru wildanu syiban, dan anak-anak muda itu jadi beruban. Wa tatiru syayatin haribatan, wa huwa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'atu syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa qada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Jadi itu ada yang mengatakan tiupan itu, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi tiupan yang pertama itu adalah tiupan untuk mematikan semua manusia. Ya, ada juga yang tiupan pertama itu kaget, ya. Tapi yang bersama itu tiupan pertama dan kedua, yang ketiga. Tapi yang utama itu, yang kuat itu adalah 2 kali tiupan. Dan yang kedua itu adalah tiupan hari kebangkitan. Jadi setelah manusia dimatikan, maka nanti akan dibangkitkan kembali. Yang pertama kan dari nanti melalui alam barzah, alam kubur. Jadi setelah manusia tiupan yang pertama dimatikan, jarak 40 tahun tadi di dalam hadisnya itu, akan dibangkitkan kembali nanti manusia dari alam kubur. Dalam surat Yasin yang kita baca itu ayat 51. Wa nufikha fisuri, apa tuh ayatnya itu? Ayat 51. Wa nufikha fisuri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dan tatkala ditiupkan sangkakala, ya, yang kedua faidahum, maka tatkala mereka minal ajdasi, mereka dibangkitkan dari alam kubur dan dikembalikan kepada Allah. Qalu ya wailana, maka mereka mengatakan celakalah kami. Man ba'asana, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur ini, dari kubur ini? Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa shadaqal mursalun, dan benar apa yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang apa namanya, malaikat Israfil. Hari kiamat
yaitu kejadian yang luar biasa yang sangat besar, di mana nanti manusia akan dimatikan dan dibangkitkan dari alam barzah. Kemudian nanti proses berikutnya ada yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah padang mahsyar nanti manusia akan yaumul hisab, hari perhitungan. Ya. Setelah yaumul hisab nanti ada namanya yaumul mizan. Nanti akan ditimbang amal kebaikannya, amal keburukannya. Dan setelah yaumul mizan nanti akan tahap berikutnya adalah yaumul jazaa, hari pembalasan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita sama-sama ini memang jarang kalau ngaji hari kiamat ya. Kalau di media-media juga bahas-bahas hari kiamat sekarang dan kematian. Nah, ini renungan buat kita tentang terjadinya hari kiamat. Ini kiamat kubro, namun kiamat sugro sudah nampak kelihatan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman kita, ya, berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita beribadah, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa afidana min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzilna 'alaina min barakatik wa alhisna libas afik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa ahlina min adh-dhulumati ila nur. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.